Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya isim ghairu munsharif adalah kulus min asbahal fi'la. Setiap isim yang menyerupai terhadap kalimah fi'il fistimalihi ala illataini far'iyataini. Al-ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna au illatin wahidatin taqumu maqamal illatain. Isim yang menyerupai terhadap kalimah fi'il di dalam memuat atau memiliki dua ilat yang bercabang keduanya. Ilat yang awal kembali kepada lafaznya, ilat yang lain atau ilat yang kedua kembali kepada maknanya, atau ilat satu yang menempati tempatnya dua ilat. Artinya isim menyerupai terhadap kalimat fi'il. Maka kita harus mengetahui keadaannya kalimat fi'il. Contoh, doroba, doroba. Ya Allah, sehat. Doroba, kenali betul, pahami betul. Adalah kalimah fi'il kalau tidak difaham dari situ nanti menemui kesulitan. Doroba kalimah fi'il. Dulu sudah diterangkan apa itu kalimah fi'il. Kalimah fi'il adalah huwa kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha
Waqtaronat bi ahadil azminatis salasati wad'an. Kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan bersamaan dengan salah satunya zaman juga. Jadi doroba adalah suatu kalimat. Doroba ini kalimat. Yang mana lafaz doroba sebagai kalimat ini menunjukkan makna. Maknanya doroba wis mukul. Doroba menunjukkan makna mukul ini fi nafsiha, di dalam dirinya sendiri. Artinya di dalam sendiri itu tidak bisa difaham kecuali tahu daripada maknanya kalimat huruf adalah wa kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Jadi misalkan hal fi lam, ini kalimat huruf, dia menunjukkan makna harus bersamaan dengan kalimat lain. Jadi lam tidak bisa menunjukkan makna nafi, fi tidak bisa menunjukkan makna dzarfiyah, hal tidak bisa menunjukkan makna istifhamiyah kecuali dia bersamaan dengan kalimat lain. Lam yadri, ini baru dia menunjukkan makna nafi. Fi tidak bisa menunjukkan makna dzarfiyah. Nah, dia bisanya menunjukkan makna dzarfiyah harus bersamaan dengan kalimat lain agar. Hal tidak bisa menunjukkan makna istifham kecuali dia bersamaan dengan kalimat lain. Hal zaidun fidari. Jadi artinya menunjukkan makna itu ada kalanya fi ghairiha, ada kalanya fi nafsiha. Maksudnya fi nafsiha harus tahu fi ghairiha. Artinya fi ghairiha itu tidak kalimat itu tidak bisa menunjukkan makna kecuali dia harus bersamaan dengan kalimat lain. Lain halnya kalimat isim, lain halnya kalimat fi'il, dia bisa menunjukkan makna walaupun tidak bersamaan dengan kalimat lain. Walaupun tidak bersamaan dengan kalimat lain, dia sudah menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Jadi doroba sebelum sempurna menjadi kalam punya fa'il, maf'ul, doroba sudah punya makna dari dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan kalimat fi'il. Kenapa saya menerangkan begitu cepatnya? Karena hanya mengulang. Sebab di keterangan kalimat isim, apa itu kalimat fi'il, apa itu kalimat huruf, sudah saya terangkan sejelas-jelasnya. Jadi di sini hanya mengingat saja, karena mau melangkah yang lebih panjang. Yakni doroba ini kalimat fi'il karena dia menunjukkan makna kepada dirinya sendiri. Wa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtarunat bi ahadil azminatis salasati wad'an, dan dia bersamaan dengan salah satunya zaman tiga, yaitu zaman madi atau zaman hal atau zaman istiqbal, tergantung fiilnya. Kalau fiil madi zamannya madi, kalau mudhari zamannya madi atau zaman
Kalau fi'il mudhari zamannya hal atau zaman istiqbal. Kalau amar zamannya hanya istiqbal. Kita persoalannya pada madhi, lafal doroba. Ini dikatakan kalimat fi'il karena huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa qtaronat di ahadil azminati salasati wad'an. Ini kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan bersamaan dengan salah satunya zaman 3, yakni doroba bersama dengan zaman madhi. Nah, untuk dikatakan kalimat fi'il. Nah, doroba fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya adalah fi'il madhi. Hanya mengingat saja. Kenapa dikatakan fi'il madhi? Karena doroba adalah madalla ala hadasin wujida bi zamanil madhi wa qabila ta'at tanisi sakinati. Ta'at tanisi sakinati. Nah, kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan. Pekerjaannya adalah memukul. Dan ditemui madalla ala hadasin wujida bi zamanil madhi, dan dia mempunyai zaman madhi. Wa qabila ta'at ta'nis sakinati, dan dia menerima ta'nis ini doroban. Nah, itu hanya mengingat. Fokus, konsentrasi. Ini tadi hanya mengingat. Tujuannya adalah biar tahu ke depannya. Nah, sesudah sampean tahu doroba itu kalimah isim, kalimah fi'il, dan fi'ilnya fi'il madhi. Lalu di hal isim ghair munsharif ini harus tahu namanya kalimah fi'il itu adalah fistimalihi ala illataini. Dia mempunyai 2 ilat. Doroba ini kalimah fi'il, fi'ilnya fi'il madhi, dia punya 2 ilat. Ya, 2 ilat. Ilat yang pertama adalah mustaq. Ingat, doroba punya 2 ilat. Ilat yang pertama adalah mustaq. Yang kedua adalah hajat. Apa itu mustaq? Mustaq adalah dicetak. Mustaq adalah dibuat. Apa artinya? Fi'il madhi adalah mustaq, dicetak dari masdar. Mustaq dari masdar. Jadi kalau menurut ilmu shorof,
semua kalimat ini ada perbedaan antara ulama Basrah dengan ulama Kufah. Ada yang mengatakan kalau semua kalimat itu dicetaknya, dibuatnya dari fi'il madhi. Jadi semua kalimat itu dicetak dari fi'il madhi. Yang masyhur mengatakan bahwasanya semua kalimat dicetak, dimustakan dari masdar. Nah, di dalam pelajaran ini yang menganut mazhab bahwasanya semua kalimat itu dicetak dari masdar atau mustaq dari masdar. Begitu pula doroba, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, semualah itu dicetaknya dari masdar. Itu salah satunya ilat yang pertama, mustaq min masdarin, dicetak dari masdar. Dipahami sebentar? Nah, yang kedua, doroba itu fi'il madhi. Setiap fi'il itu pasti butuh terhadap fa'il. Bahasa Arabnya apa? Hajat. Bahasa Jawanya apa? Butuh. Hajat bagaimana? Hajatnya fi'il terhadap fa'il. Hajat ilal fa'il. Nah, ini namanya kalimat fi'il itu punya dua ilat. Wa utawi sing jeneng isim ghairu munsharif iku kulus min saben-saben isim. Sifate kulus min asbaha kang nyerupani apa isim, nyerupani al fi'la ing fi'il. Berhenti dulu. Ndak gampang ngaji isim ghairu munsharif ini. Orang jarang yang tahu, orang banyak yang salah. Isim nyerupani terhadap kalimat fi'il, menyerupai terhadap kalimat fi'il. Titik. Nah, menyerupai terhadap yang diserupai. Ya, jadi isim ini menyerupai terhadap kalimat fi'il. Jadi isim ini musabbah yang menyerupai, fi'il itu musabbah bih yang diserupai. Isim menyerupai terhadap kalimat fi'il. Paham betul? Isim menyerupai terhadap kalimat fi'il. Menyerupai di mana? Fistimalihi, di dalam memuat ala illata ini punya dua ilat ini. Jadi fi'il mudhari' fi'il itu punya dua ilat. Ini ilat yang pertama, ini ilat yang kedua. Ilat yang pertama yaitu fi'il madhi. Ilat itu alasan.
Fi'il madhi itu dicetaknya, dibuatnya dari masdar. Nah, dikatakan fi'il madhi mustaq saking masdar, mustaq dari masdar. Yang kedua, fi'il madhi butuh terhadap fa'il. Setiap fi'il pasti butuh terhadap fa'il. Fi'il madhi pasti butuh terhadap fa'il. Ini dua ilat. Far'iyata ini ilat dua itu, nah ini orang yang jarang paham. Punya ilat keduanya. Apa? Punya cabang keduanya. Far'iyata ini punya cabang keduanya. Punya cabang keduanya. Punya cabang keduanya. Diingat. Punya dua ilat, terus punya cabang. Apa cabangnya? Mustaq. Ini cabangnya adalah mustaq minhu. Ini makanya saya bilang penting sekali. Penting sekali ngaji isim ghairul munsharif. Jadi bukan masalah Ahmadah itu nyegah munsharif itu sama dengan wazan af'ala, salah. Karena Ahmadah menyerupai kepada af'ala, sama. Nah, kalau begitu Fatimah tuh apa tidak menyerupai kepada wazan af'ala? Menyerupai. Fatimah itu mencegah munsharif, itu menyerupai af'ala sebagai kalimat fi'il, bukan karena bentuknya af'ala. Maka pemikiran seperti itu salah. Nah, ayo kita pelajari yang benar. Bagaimana sih isim ghairul munsharif itu? Saya ulang terus. Yang namanya kalimat fi'il itu fistimalihi ala ilataini far'iyataini. Dia dua punya ilat. Ya, mustaq dan hajat. Far'iyata ini dia punya pang, punya cabang. Mustaq itu punya anak, punya cabang. Ini puncaknya, pokoknya, ini cabangnya. Ini pohonnya, ini cabangnya. Yakni mustaq pang dari mustaq minhu. Nah, hajatnya fi'il terhadap fa'il itu adalah ilat yang kedua. Pangnya apa? Cabangnya apa? Setiap hajatnya fi'il terhadap fa'il ini pang dari hajat. Nya kalimah marang liyane fa'il. Hajatnya fi'il terhadap fa'il ini adalah pokok. Cabangnya adalah hajatnya kalimah marang liyane fa'il. Atau hajatu kalimatin ila ghairiha, ila ghairihi marang liyane fa'il. Apa itu?
Jadi ada fi'il butuh terhadap naib fa'il. Itu juga cabangnya fi'il butuh daripada fa'il. Ada mubtada butuh terhadap khobar. Ada na'at butuh terhadap man'ut. Ada maktuf butuh terhadap maktuf alaih. Ada isimnya kana terhadap butuh khobarnya. Ada hal butuh terhadap sohibul hal. Terus semua artinya butuhnya kalimah terhadap selain fa'il itu adalah cabang daripada hajatnya fi'il terhadap fa'il. Diangen-angen. Sudah? Kalau sudah masuk, dikarenakan kalimah fi'il itu adalah fistimalihi ala illataini. Kalimah fi'il itu punya dua ilat far'iyataini yang bercabang keduanya. Al-ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna. Ya, yang satu kembali kepada lafaznya, yang satu kembali kepada maknanya. Nanti saya tulis semua. Ini paham biar di situ dulu. Sekali lagi, karena fi'il itu punya dua ilat yang bercabang keduanya, keterangannya seperti tadi, maka kalimah fi'il itu tidak ditanwin. Doroba, bukan dorobun, bukan doroban, tapi menjadi ghairu munsharif, tidak ditanwini karena dia punya dua ilat. Ini rahasianya isim ghairu munsharif. Dia punya dua ilat, satu mustaq dan hajat. Mustaq pang dari mustaq minhu, hajat pang dari hajatnya kalimah terhadap yang lain. Jarang orang paham ini. Ya, saya perkecil. Fi'il mustaq hajat. Mustaq minhu, hajat ila ghairiha, ila ghairi. Ini hanya ringkesan aja. Kalau tulisan yang benar tadi, ini saya ringkes saja. Disinilah maka kalimah fi'il mencegah ghairu munsharif, contohnya doroba. Biar sampean tidak ragu, tidak bingung, saya langsung terjunkan dua contoh. Kalimah isim ada berbunyi Ahmada, ada berbunyi Ahmadu, Fatimatu. Ada berbunyi Zaidun. Kenapa sama kalimah isim? Fatimatu ya isim, Ahmadu ya isim.
Sama-sama huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Walam taktarin bizamanin wad'an. Fatimah tidak bersama dengan zaman. Ahmad tidak bersamaan dengan zaman. Zaid tidak bersamaan dengan zaman. Persis sama untuk dikatakan kalimat isim. Wa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an. Tapi kenapa Fatimatu? Kenapa Ahmadu tidak ditanwini? Sedangkan Zaid kok Zaidun? Padahal definisinya sama. Nah, ternyata Zaidun ini tidak menyerupai terhadap fi'il. Jangan salah. Tidak menyerupai ini bukan lafaz Zaidun tidak sama dengan wazan fa'ala. Doroba ala wazni fa'ala. Doroba tidak sama dengan wazan fa'ala. Atau Zaidun tidak sama dengan wazan fa'ala. Zaidun tidak sama dengan wazan af'ala. Tidak. Bukan begitu. Alasannya Zaid kenapa ditanwin munsharif itu bukan karena tidak sama dengan wazan fa'ala. Bukan karena tidak sama dengan wazan af'ala. Tidak begitu. Ini orang salah, sering salah. Orang ngaji itu salah. Yang benar Zaidun tidak dibaca Zaidun karena tidak mempunyai alasan seperti ini. Punya dua ilat yang bercabang keduanya. Itu loh namanya isim ghair munsharif. Itu loh yang namanya munsharif. Karena Zaidun tidak mempunyai dua ilat yang bercabang keduanya. Satu, Zaidun adalah ilatnya hanya satu. Ala. Selesai. Tidak punya dua alasan. Tidak punya dua ilat. Walaupun dia bercabang. Zaidun adalah alam. Alam pang dari nakiroh atau ma'rifat. Tidak, tapi ilatnya cuma satu. Maka Zaidun tidak menyerupai terhadap kalimat fi'il. Bukan fa'ala atau af'ala. Zaidun tidak ghairu munsharif. Zaidun munsharif karena alasannya tidak memiliki dua ilat. Alasannya tidak menyerupai terhadap kalimat fi'il di dalam memiliki dua ilat. Paham ya? Sekarang lain halnya dengan Fatimah. Ini dibaca Fatimatu. Rofaknya, nasabnya Fatimata, jernya Fatimata, tidak dengan tanwin. Kenapa? Karena dia punya dua ilat. Fatimah itu alam. Satu ilatnya. Fatimah itu taknis. Oh, ternyata lafal Fatimah itu sama seperti kalimat fi'il. Di mana persamaannya punya dua ilat. Fi'il punya ilat mustaq satu. Yang kedua, fi'il adalah butuh terhadap fa'il. Hajat dua, punya ilat dua. Fatimah juga sama, punya dua ilat. Satu, dia alat.
yang kedua dia taknis. Sama kan? Punya dua ilatnya sama kan? Far'iyata ini bercabang keduanya. Alam juga bercabang. Pan dari nakiroh boleh, atau pan dari makrifat juga boleh. Alam itu sebagian daripada isim makrifat. Nah, isim makrifat itu adalah kalau diluaskan termasuk cabang daripada isim nakirah. Ya. Alam itu sudah khusus. Kalau nakirah masih umum. Satu. Alam itu khusus. Kekhususannya alam adalah sebagian daripada isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada isim yang ketetapan dengan al, isim mubham, isim domir. Nah, di antara banyak isim 5, 6, 7 tergantung kitabnya. Judulnya 5, ini 6, alfiah 7. Nah, isim ma'rifat yang jumlahnya ada 5, 6, 7 itu memasukkan alam. Maka alam ini adalah punya cabang daripada ma'rifat. Lah taknis pan dari mudzakkar. Taknis mu'annas itu adalah cabang daripada laki-laki. Nah, lo. Kalimah fi'il itu mencegah munsorif. Kalimah fi'il itu tidak menerima tanwin. Ini penting. Ini dipegang. Kalimah fi'il itu tidak boleh ditanwini. Ini loh alasannya. Jarang dengar toh? Alasannya kalimah fi'il kenapa tidak ditanwini? Karena dia punya dua ilat. Yang mana ilat itu bercabang keduanya. Maka dia tidak ditanwin. Doroba, fa'ala, af'ala, semua punya dua ilat. Bercabang keduanya. Mestinya kalimah fi'il itu ilatnya satu. Zaidun, Amrun, Bakrun. Banyak kalimah itu ditanwini. Kalimah isim itu ditanwini semua. Ya. Karena alasannya dia punya ilat hanya satu. Karena alasannya kalimah isim Zaidun dan lain sebagainya itu tidak menyerupai terhadap kalimah fi'il. Ialah tiba-tiba ada kalimah seperti Fatimatu, seperti Ahmadu, Ahmada, itu kok tidak ditanwini? Karena bukan Fatimah itu menyerupai af'ala atau fa'ala. Yang menjadikan Fatimatu itu ghairu munsharif, bukan. Tapi Fatimah itu yang menjadikan dia ghairu munsharif karena punya dua ilat ini loh. Saya kasih tahu. Ini santri banyak yang nggak paham. Karena Fatimah punya dua yang bercabang keduanya. Berarti Fatimah menyerupai terhadap kalimat fi'il di dalam punya dua ilat. Sama saja Ahmadu. Nah, kecil sekarang. Ahmadu. Bisa ini. Mana? Sini ya. Ahmadu. Tidak lah.
Ahmadu, Ahmada, Ahmada, Ahmadu. Rofa. Kenapa ghairu munsharif? Bukan karena Ahmadu itu menyerupai terhadap af'ala. Tidak. Tapi Ahmadu karena dia punya dua ilat. Apa ilatnya? Ahmadu adalah nama orang, alam dia. Satu. Yang kedua, Ahmadu ini bersamaan dengan wazan fi'il. Wazan fi'ilnya apa? Af'ala. Jadi menyerupainya di dalam wazan fi'ilnya. Isinya wazan fi'il baru af'ala. Mencegah munsharifnya karena dua. Ya. Paham ya? Jadi bukan Ahmada karena menyerupai af'ala, salah. Tapi Ahmada karena punya dua ilat. Ilat yang pertama itu kembali kepada alam. Yang ilat kedua kembali kepada wazan fi'il. Nah, wazan fi'ilnya banyak. Entah fi'il sulasi mujarot, entah sulasi mazid fa', sulasi mujarot, entah sulasi mazid fa' yang berusuk 4 huruf, 5 huruf, dan selanjutnya rubai mujarot 7 mazid fa', yang semua yang namanya wazan fi'il kok bersamaan dengan alam, maka dia ghairu munsharif. Jadi bukan dikarenakan af'alanya, tapi wazan fi'ilnya yang bersamaan dengan alam. Nah, terus kalau hanya begini nggak cukup, masih kurang. Walam itu pang dari isim nakiroh atau ma'rifat. Ini kalau nggak tulis sampai cari di kitab juga susah. Isim nakiroh pang dari alam, pang isim nakiroh atau pang dari isim ma'rifat. Wazan fi'il, nah ini juga pang lagi. Wazan isim ma'asmaf. Ini sama sekali saya tunjukkan. Memang mudah, tapi saya buka-buka di kitab itu susah, jarang ada yang detail, ini jarang ada. Nah, saya tanya-tanya ke teman-teman kurang paham, ke guru-guru saya kurang paham. Saya memberanikan diri, orang saya anak kecil kok, karena saya nggak puas untuk mencari farek-fareknya di sini. Saya tidak di tempat ngaji, sowan ke dalam. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kenapa Cung? Ini inggih Yai, kula mboten paham ini. Sampai saya bertanya langsung ke Kiai. Jadi ini keterangan, ini ada barokahnya. Langsung saya bertanya kepada Romo Ki Durmuji. Saya ingat persis ini. Karena alasannya isim ghairu munsharif selama ini tidak seperti yang saya bayangkan. Untuk memahamkan yang namanya isim ghairu munsharif adalah gulus min asbal fi'lah fistimali ala illataini fahiyataini ula turja'il lafzi wa turja'il makna au illatin wahidatin taqumu maqamal illataini. Sampai di sini dulu. Mohon yang senang ngaji, yang minat ngaji, difahami betul. Karena nanti ini dibagi dua. Yang mencegah munsharif itu ada yang dari alam, ada dari sifat. Nah, alam itu bersamaan dengan 6, sifat bersamaan 3. Berarti yang mencegah munsharif itu ada 9.
Nah, nanti 9 itu dikumpulkan dalam syair ijma' wazin adilan anis bima'rifati dan seterusnya. Besok saya terangkan dan saya kasih makna. Ya. Nah, ini difaham dulu pokok-pokoknya, baru kita besok masuk kepada alam bersamaan dengan ini alam bareng-bareng dengan wazan fi'il. Dua alam harus bersamaan dengan ziyadah alif nun. Alam bersamaan dengan udul. Apa itu udul? Takwinul ismil asilati ila sighatil ukhra bi ghairi ilalin wala ilhatin wala. Napa? Ma'ati hadil makna ini besok diterangkan. Jadi alasan untuk mencegah munsorif itu kalau alam bersamaan dengan 6, kalau sifat ada 3. Nah, ini difaham betul, direnungi, dirasakan. Intinya saya ulang lagi biar sampai paham, ya. Mudah-mudahan paham ya Allah. Ya Allah, yang ikut ngaji mudah-mudahan dikasih kefahaman ya Allah. Mudah-mudahan yang ikut ngaji dikasih kefahaman ya Allah. Yang ikut ngaji dikasih kefahaman dan manfaat barokah ya Allah, ya Allah. Ini sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Gini. Ya. Fi'il itu kenapa kok tidak ditanwini? Ya. Bahasa Arabnya, kenapa fi'il kok ghairu munsorif? Karena fi'il punya 2 ilat. Ilat yang pertama dinamakan apa? Mustaq. Punya alasan, punya ilat. Yang kedua namanya hajat. Apa itu mustaq? Dicetak, dicipta. Artinya mustaq itu dicetak, dibuat. Dibuat bagaimana? Kalimah fi'il itu dicetaknya dari masdar. Ya, semua kalimah itu dicetaknya dari masdar. Jadi kalimah fi'il itu mustaqun minal masdar. Itu alasan yang pertama, ilat yang pertama. Ilatnya kalimah fi'il yang kedua adalah fi'il itu butuh pada fa'il. Jadi 2 ilatnya, 2 cabang begini. Nah, yang mana 2 ilat ini punya cabang keduanya? Ya. Apa cabangnya? Yakni mustaq bercabang. Namanya mustaq minhu. Hajat butuhnya fi'il terhadap fa'il itu bercabang kepada butuhnya kalimah kepada selain fa'il. Oh, karena kalimah fi'il itu punya 2 ilat yang bercabang keduanya, maka kalimah fi'il tidak ditanwini. Itu alasannya. Sedangkan kalimah isim itu ilatnya 1. Kenapa? Karena ilatnya 1, maka kalimah isim itu ditanwini. Zaidun, bakrun, masjidun, apapun lah. Karena dia ilatnya 1. Entah itu alam, entah sifat. Karena yang namanya kalimah itu kan cuma 2 isim kan. Kalau nggak alam ya sifat, apalagi isim fa'il, isim maf'ul, itu sifat-sifat semua. Dah. Ya. Alam atau sifat. Kok tiba-tiba ada kalimah isim dia punya 2 ilat? Loh, kok isim itu nyerupani? Mirip, menyerupai terhadap kalimah fi'il. Maka kalimah isim itu menyerupai terhadap kalimah fi'il. Menyerupai di mana? Di dalam punya 2 ilat. Contohnya apa namanya? Fatimatu. Contohnya Ahmadu. Dan lain sebagainya. Fatimah tuh
Ini dua alat, dua ilat, yaitu alam dan taknis. Ahmad, alam dan wazan fi'il, dua ilat. Dan ilat ini bercabang keduanya. Alam itu ya cabang daripada isim nakirah atau isim ma'rifah. Wazan fi'il itu pang daripada wazan isim. Taknis itu pang dari mudzakkar. Nah, artinya saya di sini bukan kok bolak-balik terus. Enggak, saya berharap kamu paham. Saya berharap kamu paham. Saya membayangkan diri saya sendiri dulu susah. Besok diteruskan akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.